Julia, aku harus mencari seseorang yang lebih baik darimu. Suaranya setajam bilah pisau. Saat itu, kami berdiri di jalanan musim dingin di Roma, di mana suhu 5 derajat Celcius tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan hawa dingin menusuk tulang yang kurasakan pada detik itu. Ketika aku kembali mengumpulkan puing-puing diriku yang hancur, aku menyadari bahwa pengkhianatan itu adalah titik balik terbesar dalam arah hidupku. Namaku Julia, aku berasal dari Roma, Italia. 4 tahun yang lalu, aku mengira telah menemukan rumah bagi hidupku bersama tunanganku, Marco. Kami telah menabung untuk pernikahan selama 4 tahun dan bersiap untuk memulai hidup baru. Namun, tepat sebelum hari pernikahan, ia meninggalkanku dengan cara yang paling kejam dan membawa kabur seluruh tabungan bersama kami. Di tengah keputusasaan yang kelam, aku membuat keputusan yang mungkin terdengar gila, terbang ke Indonesia. Di sebuah tempat bernama Dek Harapan, Hope Deck, di puncak Menara Langit Jakarta, aku berencana menggantungkan sebuah gembok emas, berdoa agar aku diberi takdir untuk sebuah awal yang baru. Aku tidak pernah tahu bahwa gembok kecil itu benar-benar akan mengubah keseluruhan hidupku. Sekarang, dengarkanlah kisah tentang pengkhianatan, harapan, dan keajaiban ini. Setelah perpisahan itu, aku benar-benar hancur. Bangun setiap pagi terasa seperti memikul beban bertonton. Musim dingin di Roma terasa luar biasa panjang dan membekukan. Apartemenku terasa seperti iglo. Tanpa ada kehangatan sedikit pun, dunia terus berputar. Dan hanya aku satu-satunya yang berhenti di tempat. Sementara orang lain sibuk menyiapkan hadiah Natal dan merencanakan pertemuan keluarga yang hangat, aku hanya bisa meringkuk di sudut kamar. Kata masa depan telah terhapus dari kamus hidupku. Inilah beratnya luka yang ditinggalkan oleh sebuah pengkhianatan. Aku hanya ingin menjalani kehidupan normal, kebahagiaan sederhana, namun pasti yang sering dibicarakan orang. Hanya itu satu-satunya permintaanku. Bangun di pagi hari dan melihat wajah orang yang kucintai. Di malam hari, duduk bersama di meja makan yang hangat, menceritakan kejadian hari itu. Namun, bahkan mimpi sesederhana itu kini berserakan menjadi kepingan tak berarti. Keluar rumah memberiku ketakutan tersendiri. Aku takut berpapasan dengan pasangan bahagia yang tertawa di jalan. Tawa mereka terasa seperti panah tajam yang melesat ke arahku. Orang lain percaya pada cinta abadi, tetapi 7 tahun kebersamaanku dengan Marco berubah menjadi kebohongan hanya dalam sekejap mata. Aku tidak bisa lagi mempercayai apapun. Apakah ketulusan manusia itu benar-benar ada? Aku mulai meragukan segalanya. Suatu hari, sahabat baikku, Sofia, datang. Ia mendorong pintuku yang terkunci rapat dan melangkah masuk. Ia menarik tanganku dan memaksaku untuk bangkit, lalu menyeduhkan secangkir teh panas untukku. Julia, kau tidak bisa terus seperti ini. Jika kau hancur, orang-orang yang peduli padamu juga akan ikut hancur. Tatapan Sofia begitu tajam, tetapi ketulusan di dalamnya terasa membara. Untuk pertama kalinya, ia memaksaku menghadapi kenyataan. Lihatlah dirimu, Julia. Sementara kau bersembunyi di sini, Marco sedang menikmati hidupnya. Orang lain mungkin mengasihanimu, tapi kau sendirilah yang harus menjalani hidupmu. Kalimat itu menghantam kepalaku bagai palu godam. Sementara aku menderita di sini, pria itu hidup tanpa rasa bersalah. Bahkan mungkin sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Fakta ini memicu kemarahan di dalam dadaku. Aku tidak boleh lagi bersembunyi dengan menyedihkan. Sofia melanjutkan, Julia, bukankah kau benci dikasihani? Tapi selama kau bersembunyi, kau akan semakin mengecil dan menghilang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menelusuri berbagai video di internet. Setelah melewati beberapa klip, sebuah video tentang pariwisata di Indonesia muncul menampilkan skyline kota Jakarta di malam hari. Di sebuah dek observasi yang menghadap Teluk Jakarta, terdapat banyak gembok yang digantung di pagar. Orang-orang dalam video itu tersenyum bahagia setelah mengunci gembok mereka bersama. Aku menghentikan video itu dan memutarnya lagi dari awal. Sepasang kekasih mengukir nama mereka di gembok, berpegangan tangan, berjanji untuk cinta abadi, dan kemudian melemparkan kuncinya jauh ke arah Teluk Jakarta. Bagiku yang baru saja kehilangan cinta, gembok harapan itu awalnya terasa seperti sebuah hinaan. Namun di saat yang sama,
aku merasakan sebersit harapan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin di sanalah aku bisa memulihkan cintaku yang hilang. Di sanalah aku akan menggantungkan hidup baruku. Sepanjang malam, aku mencari video tentang Indonesia. Jalanan Jakarta yang sibuk, Monas yang bersejarah, keindahan kota tua, hingga pasar-pasar malam yang ramai, semuanya berbeda dengan Roma. Asing, tetapi terasa hangat, penuh dengan energi dan pergerakan. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Aku akan pergi ke Indonesia. Di Roma, aku tidak bisa menghapus jejak Marco. Kemanapun aku pergi, itu adalah jalanan yang pernah kami lalui. Di kafe manapun aku duduk, itu adalah kursi tempat kami pernah tertawa bersama. Untuk bisa melepaskan diri dari ingatan ini, aku harus pergi ke tempat yang sama sekali baru. Aku pergi ke bank, mengambil seluruh uang tabunganku yang tersisa di luar dana pernikahan yang dicuri Marco. Jumlahnya sekitar 2.000 euro, yang jika dikonversikan menjadi sekitar 34 juta rupiah Indonesia. Uang yang telah kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Seharusnya uang ini digunakan untuk mendekorasi rumah baruku dan Marco, tapi sekarang uang ini adalah milikku sepenuhnya dan akan menjadi modal untuk awal yang baru. Ketika aku memberitahu Sofia bahwa aku akan pergi ke Indonesia, ia sangat terkejut. "Julia, apa kau gila? Indonesia itu sangat jauh. Apa yang akan kau lakukan di sana? Kau bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia." Tapi aku sudah memutuskan, Sofia. Aku tidak bisa tinggal di Roma lagi. Di sini, setiap hari aku teringat pada Marco. Aku takut melihatnya di jalan. Aku benci dikasihani oleh teman-teman kita. Aku ingin memulai kembali di dunia yang benar-benar baru. Sofia menghela napas. Tapi Indonesia sangat jauh. Ada banyak tempat di Eropa yang bisa kau kunjungi. Bagaimana dengan Paris atau Milan? Aku menggeleng. Tidak bisa, Sofia. Eropa penuh dengan tempat-tempat yang pernah aku dan Marco kunjungi. Kemanapun aku pergi, kenangan itu akan terus menghantuiku. Aku ingin pergi ke dunia yang sama sekali berbeda. Indonesia adalah tempat yang belum pernah kudatangi dan tidak memiliki koneksi apapun dengan Marco. Pada akhirnya, Sofia mengangguk. "Baiklah, Julia. Aku ikut senang jika kau sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pergilah ke tempat yang ingin kau tuju dan pertaruhkan hidup barumu. Tapi berhati-hatilah. Keselamatan adalah yang paling utama saat kau sendirian di negara asing." Aku memeluk Sofia erat-erat. "Terima kasih, Sofia. Kalau bukan karena sahabat sepertimu, aku tidak akan pernah bisa bangkit." Seminggu sebelum keberangkatan, aku berjalan untuk terakhir kalinya di kawasan kota tua Roma. Aku melihat sebuah toko souvenir kecil dan masuk ke dalamnya, mencari gembok dengan berbagai warna. Aku memilih warna emas. Emas melambangkan kehangatan dan sebuah awal yang baru. Pemilik toko mengatakan bahwa ia bisa mengukir kata-kata di gembok tersebut. Aku berpikir sejenak, lalu memintanya untuk mengukir awal baru, cinta sejati, new beginning, pure love. Pemilik toko mengangguk dan dengan hati-hati mengukir kata-kata itu. Tulisannya kecil, namun sangat jelas. Aku menatap gembok itu lama sekali. Pada gembok kecil ini, aku menaruh seluruh harapanku yang paling putus asa. Ini mungkin bukan awal yang sempurna, tapi aku percaya bahwa awal inilah yang akan menyelamatkan hidupku. Tiba hari keberangkatan. Orang tuaku mengantarku ke Bandara Internasional Fiumicino. Ibuku terus menangis. "Julia, kembalilah dengan sehat. Asalkan kau bahagia." Ibu sudah tenang. Ayahku tidak banyak bicara, tetapi ia memelukku dengan sangat erat. Dalam pelukannya, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. "Ayah, aku akan bahagia. Jangan khawatir." Aku naik ke pesawat dan menatap pemandangan kota Roma dari balik jendela. Ini adalah tempat di mana aku lahir dan dibesarkan, tempat di mana aku hidup selama 7 tahun bersama Marco. Tapi sekarang, aku akan meninggalkan semuanya. Pesawat lepas landas. Penerbangan panjang pun dimulai. Aku mengeluarkan gembok emas dari tasku dan menatapnya lama di telapak tanganku. Apakah gembok ini benar-benar akan membawaku pada kehidupan baru? Meskipun ada keraguan, hatiku juga dipenuhi dengan harapan. Orang yang duduk di sebelahku adalah seorang pria paruh baya berkebangsaan Indonesia yang sedang dalam perjalanan pulang. Aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Aku bertanya kepadanya tentang Menara Langit Jakarta.
Ia tersenyum ramah dan mulai bercerita. Bangunan itu memang sangat indah. Apalagi kalau kau pergi di malam hari, kau bisa melihat gemerlap seluruh Jakarta dan teluknya. Orang-orang yang menggantungkan gembok di sana terlihat sangat bahagia. Kau pasti akan membuat kenangan yang indah juga di sana. Kata-katanya memberiku lebih banyak harapan. Itu bukan sekadar bangunan, melainkan tempat istimewa yang menyimpan mimpi banyak orang. Aku semakin tidak sabar. Setelah belasan jam penerbangan dan transit, aku akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pintu pesawat terbuka, dan udara tropis Indonesia yang hangat langsung menyapu wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara yang asing, bahasa yang asing, lingkungan yang sama sekali berbeda. Semua ini memberiku perasaan kebebasan dan pelepasan. Seolah-olah ada energi baru yang dituangkan ke dalam hatiku yang sebelumnya kosong. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi, aku keluar dari bandara dan menuju terminal bus Damri untuk pergi ke pusat kota Jakarta. Dari jendela bus, aku melihat jalanan Indonesia penuh dengan kendaraan, gedung pencakar langit, dan pergerakan hidup yang riuh, sangat berbeda dengan ketenangan jalanan batu di Roma. Aku menyerap pemandangan itu dan bertekad akan segera pergi ke Menara Langit Jakarta besok untuk menggantungkan gembokku. Sesampainya di hotel dan merapikan barang bawaan, gembok emas di ranselku tetap berada di sana seolah menjadi harta karun yang paling berharga. Sebelum tidur, aku mengambil gembok itu dan memegangnya erat-erat. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah mewujudkan mimpi yang terukir di atasnya. Harapan untuk meninggalkan rasa sakit masa lalu dan memulai hidup baru memenuhi seluruh rongga dadaku. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali. Sinar matahari Jakarta yang menembus jendela terasa hangat, sangat kontras dengan hari-hari yang membeku di Roma. Aku bergegas bersiap-siap. Tujuanku hari ini adalah Dek Harapan. Aku bertanya kepada resepsionis hotel tentang arah menuju menara tersebut. Staf itu dengan sangat ramah menjelaskan rute menggunakan bus Transjakarta dan MRT. Bahkan menuliskannya di selembar kertas. Aku memegang kertas itu erat-erat dan berjalan menuju stasiun MRT terdekat. Sistem transportasi di Jakarta cukup modern dan padat, tetapi orang-orangnya luar biasa ramah. Setiap kali aku terlihat bingung atau tersesat, seseorang akan mendekat dan menawarkan bantuan, menjelaskan arah dengan bahasa Inggris mereka yang sederhana, namun tulus. Kebaikan mereka sangat menyentuh hatiku. Akhirnya, aku tiba di puncak Menara Langit Jakarta. Pemandangan di depanku benar-benar di luar dugaan jauh lebih indah daripada yang kulihat di internet. Di bawah langit tropis yang cerah, ribuan gembok berkilau tertimpa sinar matahari. Aku mendengar bisikan mesra dari pasangan kekasih dan tawarian keluarga yang terbawa angin. Aku berdiri di tengah aura kebahagiaan ini dan untuk sejenak aku melupakan seluruh rasa sakitku. Aku mengeluarkan gembok emas yang kugenggam sedari tadi, memilih bagian pagar yang paling terlihat dan paling banyak mendapat sinar matahari. Aku mengaitkan gembok itu. Pada detik itu mataku memanas. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata rasa syukur. Karena setelah melewati neraka pengkhianatan, aku bisa kembali merasakan harapan. Semoga aku bisa menemukan cinta yang baru. Berikan aku kehidupan yang stabil dan tidak akan runtuh lagi. Aku berdoa dengan setulus hati. Doa itu tidak mengandung kemarahan terhadap Marco atau keinginan untuk balas dendam, melainkan murni sebuah permohonan untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku mengambil kunci gembok itu dan menatap ke arah Teluk Jakarta di kejauhan. Hamparan laut tampak berkilau. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan kunci itu. Kunci tersebut melayang di udara dan menghilang dari pandangan. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Setelah waktuku di Dek Harapan selesai, aku berkeliling ke setiap sudut Jakarta. Aku berjalan-jalan di kawasan bersejarah kota tua, melihat bangunan-bangunan era Batavia, lalu makan makanan lezat di jalanan yang sibuk. Untuk pertama kalinya, aku mencicipi rendang, soto Betawi, sate ayam, kue putu, dan es campur. Semuanya serba baru dan membangkitkan selera. Orang-orang Indonesia benar-benar sangat baik. Setiap kali aku tersesat, ada yang membantu. Ketika aku meminta tolong difotokan, mereka dengan senang hati setuju sambil tersenyum lebar. Di sebuah warung makan,
Ketika aku kebingungan bagaimana cara memesan, ibu penjual dan pembeli lain membantuku merekomendasikan menu terbaik. Kebaikan-kebaikan kecil ini berkumpul dan perlahan-lahan menyembuhkan hatiku. Pada hari ketiga perjalananku, aku mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Ada banyak wisatawan di sana. Aku bahkan sempat menyewa dan mencoba pakaian tradisional, kebaya. Itu adalah pertama kalinya aku memakainya, dan rasanya sangat cantik serta elegan. Saat aku sedang asyik berfoto selfie, ponselku berdering. Itu Sofia. Aku mengangkat panggilannya. Julia, bagaimana kabarmu? Bagaimana Indonesia? Sangat indah di sini, Sofia. Orang-orangnya ramah dan makanannya sangat enak. Aku merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Sofia terdiam sejenak, lalu berbicara dengan hati-hati. Julia, ada seorang teman yang bilang kalau dia sepertinya melihat Marco di Indonesia. Pada detik itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Pengkhianatan yang kukira sudah mulai kulupakan kembali menghantamku seperti tsunami. Apa? Marco di Indonesia? Tidak mungkin. Aku juga berpikir begitu. Mungkin dia hanya salah lihat. Lagi pula, turis Italia di Indonesia kan banyak. Mungkin hanya kebetulan mirip. Jangan terlalu dipikirkan ya. Meski begitu, aku terlanjur panik. Apakah Marco mengikutiku ke Indonesia? Atau jangan-jangan dia sedang berlibur menggunakan uangku bersama selingkuhannya? Bagaimana jika aku berpapasan dengannya di jalan? Setelah telepon ditutup, aku tidak bisa tenang. Aku menghentikan turku dan segera kembali ke hotel. Aku berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Wajah Marco kembali mengapung di benakku. Aku kembali melihat momen ketika ia dengan dingin mendorongku menjauh. Menikah dengan wanita sepertimu hanya akan menghancurkan hidupku. Kalimat itu kembali bergema di telingaku. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, tidak. Aku tidak boleh tenggelam lagi dalam kenangan itu. Aku ada di sini untuk awal yang baru. Marco adalah orang yang sudah hilang dari hidup. Namun, membohongi diri sendiri tidak semudah itu. Begitu kenangan itu muncul, sangat sulit untuk menghapusnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bermimpi buruk memimpikan Marco dan wanita itu menertawakanku. Keesokan paginya, aku memaksa diriku untuk berpikir logis. Teman Sofia pasti salah lihat. Marco kemungkinan besar masih di Roma, menjalani kehidupan yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membiarkan pria itu merusak perjalananku yang berharga ini. Aku melanjutkan penjelajahanku. Aku berjalan-jalan di kawasan Glodok dan Pasar Baru, lalu masuk ke sebuah toko kosmetik dan souvenir. Ada begitu banyak barang unik di Indonesia. Penjaga toko dengan sabar menjelaskan produk-produknya menggunakan bahasa Inggris yang patah-patah namun ramah. Aku membeli beberapa kain batik dan hadiah untuk ibuku serta Sofia. Pada hari ketujuh, aku sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Aku sudah hafal rute Transjakarta dan MRT, dan aku bahkan telah belajar beberapa kata sapaan dasar dalam bahasa Indonesia. Halo, terima kasih. Enak sekali. Setiap kali aku memesan makanan menggunakan bahasa Indonesia, para pelayan akan terkejut dan memujiku. Wah, bahasa Indonesianya bagus. Belajar dari mana, Kak? Aku merasakan pencapaian yang luar biasa. Pada hari ke-10 perjalananku, aku duduk di sebuah taman di kawasan Ancol, tepat di tepi teluk. Pemandangan matahari terbenamnya luar biasa indah. Air laut memantulkan warna jingga kemerahan. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Selama 10 hari di sini, aku belum menangis sekalipun. Di Roma, aku menangis setiap malam hingga bantalku basah kuyup. Tetapi di Indonesia, rasanya berbeda. Setiap kali aku bangun di pagi hari, aku dipenuhi dengan antisipasi. Kemana aku akan pergi hari ini? Apa yang akan kumakan? Siapa yang akan kutemui? Semuanya serba baru dan menyenangkan. Kegembiraan yang sempat hilang dari hidupku kini mekar kembali di sini. Orang mungkin berkata bahwa traveling hanyalah sebuah pelarian sesaat. Tetapi bagiku, perjalanan ini adalah penyembuhan yang paling nyata. Sambil menatap hamparan laut Teluk Jakarta, aku membuat tekad. Bahkan jika aku kembali ke Roma nanti, aku tidak akan menjadi diriku yang dulu lagi. Aku tidak akan kalah oleh pengkhianatan Marco. Aku akan menjalani hidup dengan keyakinan penuh pada diriku sendiri. Namun, takdir yang sesungguhnya akan mengubah jalan hidupku belum juga dimulai.
Ujian yang sebenarnya telah menungguku di hari terakhir perjalananku. Perjalananku memasuki minggu kedua. Hari terakhir semakin dekat. Malam itu aku tidak bisa tidur karena merasa sedih. Aku ingin tinggal lebih lama, tetapi aku tidak bisa membatalkan tiket pulangku. Di pagi hari pada hari terakhirku, aku melakukan check-out dari hotel dan merapikan barang bawaanku. Di dalam ranselku, ada sebuah kantong kain kecil tempat aku dulu menyimpan gembok emas itu. Meskipun kantong itu kini kosong, benda itu sangat berharga bagiku. Itu adalah bukti dari doaku di Dek Harapan. Pukul 2 siang, aku naik bus Damri menuju Bandara Soekarno-Hatta. Aku duduk dan menatap gedung-gedung Jakarta dari balik jendela. Gedung-gedung itu perlahan menjauh dan mulai memudar dari pandanganku. Aku berjanji dalam hati bahwa aku pasti akan kembali ke negara ini suatu hari nanti. Suasana di dalam bus sangat tenang. Aku merasa sangat lelah. Kelelahan akibat menjelajah selama 2 minggu akhirnya menumpuk. Aku memejamkan mata dan tertidur sangat lelap. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terkejut dan terbangun ketika mendengar pengumuman dari kondektur bahwa bus telah tiba di terminal keberangkatan bandara. Aku membuka mata. Para penumpang lain sedang sibuk mengambil koper mereka. Aku segera mencari ransel kecilku yang kuletakkan di bawah kursi, tetapi tas itu tidak ada. Seketika, darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Di mana aku meletakkannya? Apakah tas itu jatuh atau tertinggal saat aku bergeser? Aku memeriksa area di sekitar kursiku dan kompartemen atas berkali-kali, tetapi ranselku benar-benar tidak ada. Di dalam ransel itu ada pasporku, dompetku, tiketku, dan segala hal penting milikku. Aku panik, pikiranku kosong. Kurang dari 3 jam lagi pesawatku akan lepas landas. Tanpa paspor, aku tidak mungkin bisa naik pesawat. Dan yang lebih buruk, kehilangan paspor berarti aku terdampar di negara asing. Ini adalah mimpi buruk yang jauh lebih besar daripada pengkhianatan di Roma. Rasa putus asa langsung mencekik leherku. Aku berlari ke arah sopir bus dan menjelaskan dengan panik. "Pak sopir, tas saya hilang. Paspor saya ada di dalam sana. Tolong bantu saya." Sopir itu tampak khawatir, namun ia berkata, "Maaf Nona, bus ini harus segera melanjutkan rute. Kami tidak bisa berhenti lama di sini. Mungkin tas Anda tertinggal atau terbawa penumpang lain." Perkataan sopir itu membuatku semakin ketakutan. Setiap kali bus itu bergerak menjauh, akan semakin sulit bagiku untuk menemukan tasku. Aku turun dari bus dan jatuh terduduk. Kemegahan Bandara Soekarno-Hatta yang sibuk terhampar di depanku. Begitu banyak orang yang memulai atau mengakhiri perjalanan mereka dengan senyum cerah. Hanya aku satu-satunya yang kehilangan segalanya dan menangis terseduh-seduh. Harapanku untuk kehidupan baru yang kugantungkan di atas Dek Harapan seolah berubah menjadi kegagalan yang menakutkan hanya dalam sekejap. Ini adalah momen terburuk yang pernah kualami, perasaan putus asa yang sempat kulupakan sejak tiba di Indonesia. Kini, menghancurkanku sepenuhnya di akhir perjalanan yang seharusnya paling membahagiakan ini. Aku terduduk di lantai lobi bandara. Orang-orang yang lewat menatapku, tetapi aku tidak peduli. Aku benar-benar hancur. Aku tidak punya paspor, jadi aku tidak bisa naik pesawat. Aku tidak bisa meninggalkan Indonesia. Aku kehilangan dompetku, jadi aku tidak bisa menyewa hotel. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku teringat pengkhianatan Marco di Roma. Saat itu, yang kurasakan adalah kehampaan emosional. Namun sekarang, ini adalah masalah kelangsungan hidupku. Jauh lebih menakutkan dan tanpa harapan. Aku memejamkan mata dan kembali mengingat janji yang telah kuukir di hatiku. Aku tidak boleh hancur seperti ini. Aku mengusap air mataku dan melihat sekeliling. Apa yang bisa kulakukan? Aku harus melapor ke polisi bandara. Aku harus menghubungi kedutaan besar Italia. Aku menemukan meja informasi dan menjelaskan situasiku kepada staf di sana. Staf tersebut menyatakan penyesalannya. Tetapi masalah paspor turis asing yang hilang berada di luar wewenang mereka. Nona, silakan melapor ke pos polisi bandara terlebih dahulu. Setelah itu, Anda harus menghubungi kedutaan Anda. Proses pembuatan paspor darurat biasanya memakan waktu, mungkin sekitar 1 minggu. 1 minggu.
Aku semakin kehilangan harapan mendengarnya. Aku harus bertahan di Indonesia selama seminggu tanpa uang sepeser pun. Bagaimana aku bisa hidup? Aku pergi melapor ke polisi. Polisi itu sangat ramah, tetapi mereka bersikap realistis. Nona, sangat sulit mencari barang yang hilang di bus bandara yang sibuk. Kemungkinan besar tas itu sudah diambil orang lain. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melacaknya. Aku kembali terduduk di kursi di luar area keberangkatan, diselimuti keputusasaan yang kelam. Waktu terus berdetak. 2,5 jam lagi sebelum pesawatku lepas landas. Aku sangat takut kehilangan segalanya di sini dan menjadi imigran gelap di Indonesia. Kenapa hidup harus mengujiku berkali-kali dengan cara sekejam ini? Tepat pada saat itu, seorang pria mendekatiku. Ia mengenakan seragam rapi, dan di dadanya tergantung kartu identitas bertuliskan Pusat Layanan Pelanggan Bandara. Ia menyapaku dengan sangat hati-hati. "Apakah Anda baik-baik saja, Nona? Sepertinya sedang ada masalah." Awalnya aku mengira ia akan menanyakan hal birokratis lainnya, dan itu membuatku gugup. Tetapi tatapannya penuh dengan kepedulian dan ketulusan. Paspor saya hilang. Tertinggal di bus Damri. Saya tidak bisa menemukannya. Pesawat saya akan berangkat 2,5 jam lagi. Jawabku terbata-bata sambil menangis. Pria itu mengangguk tenang. "Nama saya Bima. Saya staf layanan pelanggan di bandara ini. Meskipun jam kerja saya sudah selesai, saya ingin membantu Anda. Mari kita urai situasinya perlahan-lahan." Suara Bima yang tenang, entah bagaimana membuat perasaanku sedikit lebih ringan. Aku menjelaskan situasinya secara detail. Dari mana aku naik bus nomor berapa, di mana aku duduk, dan di mana tepatnya aku meletakkan tas itu. Bima mendengarkan dengan sangat saksama, lalu segera mengambil walkie-talkie-nya dan menghubungi suatu tempat. "Saya akan menghubungi pihak Pulbus untuk memastikan apakah ada petugas kebersihan yang menemukan tas Anda," katanya. Aku menatapnya dan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Setelah kehancuranku di Roma, aku meragukan semua orang di dunia ini. Tetapi tatapan pria Indonesia yang asing ini sangat tulus. Aku bisa merasakan niatnya yang murni untuk membantu. "Jangan khawatir, saya akan melakukan segala cara untuk membantu Anda." Kalimat itu bagaikan lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan total bagiku. Aku mengusap air mataku dan menatapnya. Tapi waktu penerbangannya sudah sangat dekat dan saya hanya orang asing. Tidak apa-apa, hal seperti ini kadang terjadi di bandara. Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan bus dan mencari cara terbaik untuk membantu Anda. Bima segera bertindak. Ia menelepon operator perusahaan bus dan terus memberikan pembaruan kepadaku. Bus yang kunaiki ternyata sudah tiba di pangkalan terakhir dan sopirnya sedang bersiap untuk rute selanjutnya. Namun, sejauh ini belum ada laporan tentang tas yang ditemukan. Aku kembali tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi karena ketenangan Bima, aku tidak sepenuhnya hancur. Kehadirannya di sisiku sudah menjadi penghiburan yang sangat besar. Bima kembali mengonfirmasi rute yang kulewati dan dengan tegas meminta pihak bus untuk melakukan pemeriksaan ulang ke dalam kabin. Walaupun jam kerjanya sudah selesai, ia tidak pergi dan terus mendampingiku. Aku merasakan campur aduk antara rasa bersalah karena merepotkannya dan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Bima, maafkan saya karena sangat merepotkan dan terima kasih banyak. Bukankah kau seharusnya sudah pulang?" tanyaku. Ia tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, jadwal saya cukup fleksibel. Saya tidak mungkin meninggalkan Anda sendirian dalam situasi seperti ini. Pasti sangat menakutkan mengalami hal ini di negara asing." Hati hangat pria ini sungguh kontras dengan pengkhianatan dingin yang kualami di Roma. Namun, terlepas dari usaha keras kami, waktu tak kenal kompromi. Tinggal 1,5 jam lagi sebelum pesawat lepas landas. Bima memutuskan bahwa kami tidak bisa hanya duduk menunggu. Ia kembali menghubungi polisi bandara dan menyarankan agar ia sendiri yang pergi ke Pulbus untuk memastikan. "Biar saya sendiri yang pergi ke sana dan mengeceknya. Tolong tunggu di sini," kata Bima dengan nada tegas. Aku menahan lengannya. "Bima, jangan. Kau sudah terlalu banyak membuang waktu dan tenaga untukku." "Tidak. Dalam situasi ini, itu adalah cara tercepat. Tolong, percayalah padaku," ucap Bima meyakinkan. Saat Bima pergi,
Staf maskapai penerbangan meneleponku. Nona, waktu take off sudah hampir tiba dan Anda belum melakukan check-in. Apakah ada masalah? Dengan suara bergetar, aku mengatakan kebenaran tentang pasporku yang hilang. Staf tersebut menyatakan penyesalannya, tetapi dengan tegas berkata, "Maafkan kami, tetapi Anda sama sekali tidak bisa terbang tanpa paspor." Ketika panggilan itu ditutup, aku kembali tenggelam dalam keputusasaan. Pandanganku menggelap. Aku datang ke Indonesia untuk melupakan kehilanganku di Roma. Tetapi sekarang, aku justru akan terjebak dalam kehilangan yang jauh lebih besar dan lebih nyata. Uang yang seharusnya untuk pernikahanku telah habis. Aku benar-benar tak berdaya di Indonesia. Tak lama kemudian, Bima kembali dengan napas terengah-engah. Ia menatapku dan berbicara dengan hati-hati. "Julia, saya sudah meminta staf pool untuk menggeledah seluruh isi bus secara mendetail. Tapi, mereka masih belum menemukan tasnya." Aku menundukkan kepala. Seluruh harapanku runtuh. Suaraku terdengar seperti bisikan parau. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah ketinggalan pesawat. Aku tidak punya paspor. Dan nyaris tidak punya uang. Tepat pada detik kritis itu, Bima memberikan sebuah petunjuk penting yang mengubah segalanya. "Tunggu sebentar. Apakah ada benda tertentu yang berhubungan dengan gembok harapan di dalam tas itu?" Aku menatapnya dengan terkejut. "Ada kantong kain kecil tempat aku menyimpan gembok emas itu." "Tapi, dari mana kau tahu?" Bima berpikir cepat, lalu berkata, "Saya ingat Anda bercerita tentang Menara Langit Jakarta dan gembok itu saat kita mengobrol tadi. Biasanya, paspor dan dompet memang diletakkan di bagian luar tas agar mudah diambil. Tapi untuk barang kenangan yang sangat berharga bagi seorang musafir, biasanya diletakkan di bagian paling dalam. Kantong kain itu mungkin disembunyikan di sudut paling tersembunyi di dalam tas. Saya sudah melihat banyak kebiasaan turis di bandara ini. Semakin berharga suatu barang, semakin dalam barang itu disembunyikan." Perkataan Bima memberiku pencerahan yang luar biasa. Hal yang paling berharga bagiku bukanlah paspor atau uang, melainkan gembok yang menyimpan harapan hidup baruku. Aku ingat, aku memang menyembunyikan kantong gembok itu di kompartemen resleting paling dalam di ranselku. "Tunggu, jangan-jangan paspornya juga ada di sana," seruku girang sekaligus panik. Aku ingat, awalnya aku menaruh paspor di kantong depan, tapi karena aku takut dicopet, aku mengeluarkannya lagi dan, ya, sepertinya aku memindahkannya ke bagian terdalam tas. Bersama dengan kantong gembok itu, aku menjelaskan detail tas itu kepada Bima. Di bagian paling dalam tas ada resleting tersembunyi. Di dalamnya ada kantong kain merah kecil tempat gembok itu berada. Pasporku pasti ada di sana. Bima segera menelepon kontak di Pulbus dan menjelaskan lokasi presisi di dalam tas tersebut. "Coba periksa resleting paling dalam. Cari kantong kain kecil berwarna merah di sana." Situasi ini bukan lagi sekadar kehilangan. Ini adalah tindakan perlawanan pertamaku terhadap keputusasaan. Aku bukan lagi korban pasif yang hanya menunggu bantuan. Melalui petunjuk Bima, aku memberikan kunci yang bisa membalikan keadaanku. 5 menit berlalu. Jantungku rasanya mau meledak. Aku terus menatap ponsel Bima. Tiba-tiba ponsel itu berdering. Bima mengangkatnya dengan tegang. Ia mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang cepat, lalu tiba-tiba menghela napas panjang. Bima tertawa, menatapku dengan mata berbinar. "Nona Julia, ketemu, tasnya ketemu. Seperti yang Anda bilang, paspor dan dompetnya ada di kantong paling dalam. Semuanya aman." Pada detik itu, seluruh ketegangan di tubuhku menguap. Kakiku lemas hingga aku hampir tidak bisa berdiri. Air mata rasa syukur mengalir deras. Ini bukan sekadar tentang menemukan paspor. Ini adalah sebuah keajaiban. Harapan yang kubangun sendirian di tengah pengkhianatan dan keputusasaan akhirnya menjadi kenyataan. Ini adalah titik balik pertama dalam arah hidup baruku. Meskipun aku sudah ketinggalan pesawat, aku telah mendapatkan kembali hal yang paling berharga, tas yang berisi harapanku dan juga identitasku. Bima meminta pihak bus untuk segera mengirimkan tas itu ke pusat barang hilang, Lost and Found, di bandara. Ia dengan lembut menepuk bahuku dan berkata, "Sekarang, Anda sudah bisa bernapas lega. Meskipun Anda ketinggalan pesawat,
Anda telah menyelamatkan nyawa Anda. Mulai dari sini, saya akan membantu Anda mencari penginapan dan menghubungi pihak kedutaan jika perlu. Saya akan terus mendampingi Anda meskipun jam kerja saya sudah lama berakhir. Aku menangis sambil terus mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih banyak, Bima. Sungguh, kalau bukan karena kamu. Mungkin pada detik itulah aku menyadari bahwa pengorbanan dan usahaku datang ke negara ini tidak sia-sia. Hati yang baik pada akhirnya selalu lebih kuat daripada pengkhianatan yang kejam. Perlawanan hidupku dimulai dari orang asing ini seorang staf layanan pelanggan di Bandara Indonesia. Pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah wujud dari takdir yang kuminta pada gembokku di Menara Langit Jakarta. Meskipun tasku sudah kembali, aku tetap terdampar di Indonesia. Aku telah ketinggalan pesawat dan uangku tidak cukup untuk membeli tiket baru saat itu juga. Mengetahui situasiku, Bima dengan tenang mengambil alih. Ia menemaniku mengambil tas di bagian lost and found dan memintaku memeriksanya. Pasporku ada di sana, dompetku utuh dan kantong merah berisi harapan itu tersimpan aman di sudut terdalam. Terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu ini. Ucapku setulus hati. Bima tersenyum dan berkata, "Membalas apa? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Yang terpenting sekarang adalah Anda keluar dari bandara yang sibuk ini dan menenangkan diri." Bima membantuku mencari penginapan sementara sebuah guest house yang murah namun aman dan bersih di dekat bandara. Ia juga memberiku nomor telepon pribadinya. Hubungi saya kapan saja jika Anda butuh bantuan. Keesokan paginya, aku terbangun di penginapan. Rasa putus asa dari malam sebelumnya telah sirna, digantikan oleh emosi yang campur aduk. Dalam proses mencari barang yang hilang, aku telah bertemu dengan takdir yang paling berharga. Meskipun sangat disayangkan aku ketinggalan pesawat, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Jika pasporku tidak hilang, aku tidak akan pernah mengenal Bima. Krisis yang menimpaku adalah cara takdir untuk mempertemukan kami. Aku mengirim pesan kepada Bima, mengungkapkan rasa terima kasihku yang mendalam dan mengundangnya makan siang sebagai tanda terima kasih. Ia sempat ragu sejenak, tetapi kemudian dengan senang hati menerimanya. Kami bertemu di sebuah rumah makan khas Indonesia yang nyaman, tidak jauh dari bandara. Di hadapan semangkuk soto Betawi dan sepiring rendang, kami mengobrol dengan sangat alami. Bima menceritakan tentang kehidupannya sebagai pegawai biasa di Jakarta. Aku pun menceritakan kisahku tentang bagaimana aku tiba di Indonesia setelah perpisahan yang menyakitkan, bagaimana hidupku hancur karena pengkhianatan Marco, dan betapa putus asanya doa yang kusampaikan melalui gembok di dek harapan. Ia mendengarkan dalam diam, matanya memancarkan empati yang sangat dalam. Ketika aku selesai bercerita, Bima perlahan mulai menceritakan kisahnya sendiri. Sebenarnya, aku juga pernah mengalami hal serupa. Bima berhenti sejenak menatap cangkir tehnya, lalu melanjutkan. Belum lama ini, tunanganku juga meninggalkanku. Aku punya pekerjaan yang stabil, tapi dia bilang aku ini pria yang terlalu biasa. Dia bilang dia akan menderita jika menikah denganku, dan dia harus mencari pria yang lebih mapan dan kaya. Suara Bima terdengar tenang, tetapi rasa sakit yang terkandung di dalamnya sangat pekat. Pengkhianatan yang kualami dan kehilangan yang dialami Bima memiliki bentuk yang berbeda, namun terhubung oleh benang merah yang sama. Kami berdua kehilangan cinta. Jika aku ditinggalkan karena pria itu serakah akan uang, Bima ditinggalkan karena ia terlalu sederhana. Kami menemukan penghiburan pada luka satu sama lain. Aku merasa lega setelah menumpahkan rasa sakitku, dan ia pun merasa sembuh setelah membagikan lukanya. Saat makan siang hampir selesai, aku memberitahu Bima bahwa aku harus segera mencari cara untuk memesan tiket baru dan kembali ke Roma. Tepat pada saat itu, Bima menatap mataku dan menanyakan pertanyaan yang sangat penting. "Julia, apakah kamu benar-benar harus kembali ke Roma? Apakah kamu sungguh ingin kembali ke kota yang penuh dengan kenangan dingin itu?" Pertanyaannya menuntutku untuk membuat keputusan baru. Aku telah kehilangan segalanya di Roma, namun aku baru saja menemukan peluang untuk mendapatkan segalanya kembali di Indonesia. Aku ragu sejenak, lalu menggeleng dengan mantap. Tidak, aku tidak ingin kembali. Aku ingin memulai hidup baruku di sini. Persis
seperti yang kuminta pada gembok itu. Mendengar jawabanku, senyum cerah mengembang di wajah Bima. Kalau begitu, batalkan saja niatmu untuk pulang. Aku akan membantumu menetap di Indonesia. Aku bisa membantumu mencari tempat tinggal jangka panjang yang lebih murah, dan aku akan mengajarimu bahasa Indonesia. Aku ingin membantu Julia menemukan harapan di negara ini. Itu adalah bentuk perlawanan Bima. Ia memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang mantan tunangannya yang merendahkannya. Dengan membantuku, ia mengembalikan harga dirinya yang sempat terkoyak. Ia memberikan fondasi yang kuat bagi kehidupan baruku di Indonesia. Aku menerima tawaran Bima. Aku tidak jadi membeli tiket pulang, tapi aku masih merasa khawatir. Bisakah aku benar-benar hidup di negara asing? Apakah aku akan menjadi beban baginya? Seolah bisa membaca pikiranku, Bima berkata, "Jangan khawatir. Membantumu adalah caraku mendukung harapanmu. Sejujurnya, ini juga demi diriku sendiri. Dengan membantumu, aku kembali merasakan bahwa hidupku ini berharga." Sejak hari itu, kami bertemu setiap hari. Bima mengajariku bahasa Indonesia. Setelah ia pulang kerja, ia akan menceritakan tentang budaya Indonesia, cara hidup penduduk lokal, dan hal-hal detail yang kubutuhkan untuk bisa bertahan hidup di sini. Bantuannya terasa seperti angin musim semi yang hangat, sangat kontras dengan hawa dingin pengkhianatan di Roma. Aku mulai merasakan kekuatan dari takdir yang sesungguhnya. 1 bulan berlalu, hubungan kami tidak lagi sekadar antara penolong dan yang ditolong. Kami mulai menumbuhkan perasaan cinta yang mendalam. Karakternya yang tenang dan protektif membawa kedamaian bagi hatiku yang selalu cemas. Di sisi lain, energiku yang ceria dan positif memberikan warna pada kehidupannya yang tadinya monoton. Suatu hari, kami kembali mengunjungi Menara Langit Jakarta. Di bawah langit malam, ribuan gembok berkilau tertimpa cahaya lampu kota. Aku menemukan gembok emas yang pernah kugantungkan. Dadaku dipenuhi oleh luapan emosi. Bima menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu tidak pernah menggantungkan gembok ini di sini, kita tidak akan pernah bertemu," bisik Bima. "Mungkin takdir kita memang harus diwujudkan melalui krisis kehilangan paspormu itu." Mendengar kata-katanya, aku menangis haru. Ini adalah momen di mana keputusasaanku telah bertransformasi menjadi cinta. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku adalah pahlawan dalam hidupku sendiri. Dan kebahagiaanku adalah masa depan baruku bersama Bima. Hubungan kami telah melampaui sekadar takdir dan tumbuh menjadi cinta yang paling sejati. Setelah pengakuan cinta kami di Dek Harapan, hubungan kami berkembang pesat. Bima menjadi sandaran terkuatku. Aku menjadi cahaya paling terang dalam hidupnya. Pertemuan kami melampaui romansa biasa. Itu adalah pemenuhan takdir yang menyembuhkan luka kami dan menciptakan kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, Bima melamarku. Ia membawaku kembali ke Dek Harapan, tepat di sebelah gembok emas yang kami temukan bersama. Bima mengeluarkan sebuah gembok lain. Kali ini berwarna putih dan mengaitkannya di sebelah gembok emasku. "Julia, aku ingin menjadi bagian dari keajaiban yang kau ciptakan," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin bersamamu dan membangun cinta yang paling istimewa di tengah kehidupan kita yang biasa ini." Lamarannya sangat bertolak belakang dengan pengkhianatan di Roma. Ini adalah wujud cinta yang paling murni dan nyata. Aku menangis bahagia dan menerima lamarannya. Hidupku benar-benar berubah total. Perjalanan ke Indonesia yang kumulai menggunakan sisa uang pernikahanku dengan Marco justru memberiku cinta sejati, bukan materi. Pernikahan kami dilangsungkan dengan restu dari kedua belah pihak keluarga. Meskipun orang tuaku berada jauh di Italia, mereka mendukung kami sepenuh hati melalui video call. Awalnya, Ibu Bima sempat khawatir saat pertama kali melihatku karena perbedaan budaya. Namun, ketika beliau melihat ketulusanku dan bagaimana aku sangat menghargai putranya, ibu mertuaku segera membuka hatinya. Suatu hari, ibu mertuaku berkata kepadaku, "Julia, Bima sudah lama merasa sakit hati karena dianggap hanya pria biasa. Tapi ketika kamu datang, kamu seolah memberinya kehidupan yang sangat istimewa." "Terima kasih banyak, Nak." Perkataan ibu mertuaku memberiku pemahaman yang luar biasa. Harapanku yang tulus telah mengisi kekosongan Bima, dan bersama-sama kami mengubah kehidupan yang biasa menjadi luar biasa. Setelah menikah, kami menjalani hari-hari yang sederhana, namun dipenuhi kebahagiaan.
Bima bekerja dengan penuh dedikasi di bandara. Sementara itu, aku terus memperdalam bahasa Indonesia dan berusaha beradaptasi sepenuhnya dengan budaya lokal. Aku bukan lagi seorang ekspatriat yang kesepian. Indonesia kini adalah rumahku, tanah air baruku. Suatu hari, aku menerima telepon dari Sofia. "Julia, apa kau sudah dengar berita tentang mantan tunanganmu, Marco?" Tanyanya antusias. Aku terdiam. Ada apa dengannya? Dia terkena masalah besar di perusahaannya dan kehilangan segalanya. Sepertinya dia salah melakukan investasi bodong dan sekarang dia terlilit utang besar. Hidupnya hancur berantakan. Mendengar berita itu, aku tidak merasakan kemarahan sedikit pun. Tidak ada lagi ruang untuk dendam atau amarah di hatiku. Dia memang mengkhianatiku, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati dirinya sendiri. Perbuatan jahatnya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Aku bahkan tidak merasa kasihan padanya. Masa lalu itu benar-benar telah terhapus dari hidupku. Setelah 2 tahun menikah, aku akhirnya mendapatkan kartu izin tinggal tetap, kitab, dan memulai proses kewarganegaraan Indonesiaku. Kami mengundang orang tuaku dari Roma untuk mengunjungi Indonesia. Bima dengan sangat teliti menyiapkan segala keperluan untuk menyambut mertuanya. Sama seperti ibunya, Bima menunjukkan rasa hormat dan kebaikan yang luar biasa kepada orang tuaku. Ketika orang tuaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka memeluk Bima dengan sangat erat. Mata mereka dipenuhi dengan kepercayaan dan rasa haru terhadap menantu mereka. Ayahku menepuk pundakku dan berkata, "Julia, kau benar-benar membuat pilihan yang tepat. Apa yang kau hilangkan dulu, kini telah kembali berkali-kali lipat." Orang tuaku dan ibu mertuaku bertemu untuk pertama kalinya. Meskipun ada kendala bahasa, mereka berkomunikasi dengan tulus. Aku dan Bima menjadi penerjemah, tetapi tatapan dan senyum mereka sudah cukup untuk mengatakan bahwa kami kini adalah satu keluarga. Hari itu aku melihat bagaimana budaya Roma dan budaya Indonesia berpadu dengan sempurna di bawah payung bernama cinta. Hidupku telah mencapai puncak kedamaian dan kebahagiaan. Ibuku menangis ketika aku menceritakan kepadanya kisah tentang gembok emas itu. Gembok itulah yang benar-benar membawa keajaiban bagi putriku, ya. Isaknya lembut. Aku menggenggam tangan ibuku. "Iya, Ma. Ketika orang lain memasang gembok untuk berjanji setia pada cinta, aku memasangnya untuk sebuah harapan. Dan harapan itu melampaui sekadar cinta romantis. Harapan itu memberiku seluruh hidupku kembali. Hal yang paling berharga dari semuanya, Bima bukan sekadar staf bandara yang membantuku mencari paspor. Ia adalah pemandu takdir yang membukakan pintu menuju kehidupan baruku. Kehidupan kami memang tidak mewah, tapi setiap pagi, saat kami terbangun bersama, terasa begitu hangat. Kami saling menghargai dalam kesederhanaan. Di tengah kehidupan yang biasa ini, kami merasakan kebahagiaan yang paling agung. Aku teringat mantan tunangan Bima yang merendahkannya karena ia biasa. Dan Marco, mantan tunanganku yang tidak tahu bagaimana mensyukuri cinta yang sederhana, kini aku mengerti betapa bodohnya mereka. Kebahagiaan sejati tidak selalu berada pada peristiwa-peristiwa besar yang spektakuler, melainkan tersembunyi di dalam keseharian yang biasa. Kisah kami bukan sekadar cerita tentang pernikahan beda negara, melainkan bukti nyata bahwa jika kau tidak pernah kehilangan harapan yang tulus, bahkan di saat kau berada di titik nadir dunia, pasti akan meresponsmu dengan takdir yang tak terduga sebagai balasannya. Aku tidak lagi mencari-cari rumahku di masa lalu, karena akar kehidupan baruku telah tertanam kuat di tanah Indonesia, sebuah tanah yang penuh dengan cinta dan kepercayaan. Setelah 2 tahun menikah, aku dan Bima hidup damai di sebuah apartemen kecil di kawasan Jakarta Utara, di mana kami bisa melihat hamparan Teluk Jakarta dari balik jendela. Hati kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang tenang. Secara dokumen maupun di dalam hati, aku kini adalah seorang perempuan Indonesia seutuhnya. Inilah ganjaran paling indah dari doa tulus yang kugantungkan di Dek Harapan. Terkadang, aku dan Bima kembali ke rumah makan sederhana di dekat bandara tempat kami pertama kali mengobrol. Duduk di sana, kami mengenang kembali momen ketika aku menangis putus asa karena pasporku hilang, nyaris menyerah pada keadaan. Bima mengorbankan waktunya untuk membantuku. Pengorbanannya itulah yang menyembuhkan luka pengkhianatanku. Saat itulah aku menyadari bahwa krisis dalam hidup kita seringkali datang sebagai peluang yang menyamar.
Jika pasporku tidak hilang, aku tidak akan pernah mengenal Bima. Jika aku tidak dikhianati di Roma, aku tidak akan pernah memutuskan terbang ke Indonesia. Luka terbesarku adalah jalan masuk bagi takdir untuk membawaku pada kebahagiaan terbesarku. Orang bilang gembok harapan adalah simbol cinta abadi. Tapi bagiku, itu adalah simbol keyakinan pada kehidupan baru. Aku percaya pada takdir yang tak terlihat, dan keyakinan itulah yang membawaku kepada Bima, balasan kehidupan yang paling nyata. Ketika kita merasa telah kehilangan segalanya, disitulah kita akan menyadari apa yang paling penting. Itu bukanlah uang atau kehormatan, melainkan keyakinan pada diri sendiri dan hati yang tulus. Cinta bisa melintasi batas-batas negara, dan rasa sakit pada akhirnya akan disembuhkan oleh kebahagiaan yang lebih besar. Hidupkulah buktinya. Jika kau saat ini sedang merasa sendirian, ragu, atau putus asa, ingatlah kisahku ini. Gembok harapan yang kau gantungkan pasti akan menjadi kenyataan. Sekarang, aku akan meninggalkan seluruh rasa sakitku di masa lalu. Aku dan Bima akan terus menciptakan hidup baru kami. Kehidupan kami mungkin akan terus berjalan sederhana. Tetapi kesederhanaan ini sendirilah yang merupakan keajaiban paling luar biasa. Keajaiban yang dulu ku minta dengan segenap jiwa di menara langit Jakarta. Gantungkanlah harapan kecil di hatimu hari ini. Harapan itu akan menjadi keajaibanmu di esok hari. Setahun berlalu di apartemen kecil kami di dekat Teluk Jakarta. Kehidupan sehari-hari kami semakin solid. Setiap pagi, kami sarapan bersama. Bima akan berangkat kerja ke bandara, sementara aku pergi ke komunitas lokal untuk memperlancar bahasa Indonesiaku. Kemampuan bahasaku kini sudah cukup baik untuk mengobrol dengan ibu-ibu tetangga. Aku bahkan sudah pintar menawar harga di pasar tradisional. Ibu-ibu penjual sayur di pasar sering memujiku. Wah, Mbak Bule ini pinter banget bahasa Indonesianya. Udah kayak orang lokal aja. Setiap kali mendengar itu, aku dipenuhi kegembiraan. Aku bukan lagi orang asing, melainkan bagian sejati dari tanah ini. Pada suatu Sabtu malam, aku dan Bima pergi ke kawasan kuliner Pecenongan. Pasar malam yang sibuk itu penuh dengan energi dan berbagai aroma makanan yang menggugah selera. Kami membeli martabak manis, sate taichan, dan es jeruk. Lalu duduk di kursi plastik di pinggir jalan sambil melihat lalu lalang kendaraan. "Terima kasih, Bima," ujarku tiba-tiba. Ia menatapku bingung. "Terima kasih untuk apa?" "Terima kasih karena sudah membantuku waktu itu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memulai kembali di Indonesia. Dan terima kasih sudah menjadi suamiku." Bima tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Akulah yang seharusnya berterima kasih, Julia. Saat kamu datang, hidupku berubah total. Dulu aku merasa sangat biasa dan tidak berarti. Tapi sekarang semuanya berbeda. Karenamu, setiap hariku memiliki makna." Kami saling menggenggam tangan erat, duduk di pinggir jalanan pasar malam, menyerap kehangatan malam Jakarta. Momen sederhana ini jauh lebih berharga bagiku daripada kemewahan apapun. Sesampainya di rumah, aku membuka laptopku dan mengecek email. Ada pesan dari Sofia. Di dalamnya, ia menceritakan kabar teman-teman kami di Roma, melampirkan foto mereka sedang berkumpul di kafe yang dulu sering kami datangi. Aku melihat foto itu dan merasakan sesuatu yang aneh. Itu adalah dunia lamaku. Tapi sekarang, dunia itu terasa sangat jauh. Bukan karena jarak geografisnya, melainkan karena hatiku sudah sepenuhnya berada di tempat ini. Aku membalas email Sofia, menceritakan betapa bahagianya aku di Indonesia, dan melampirkan fotoku dan Bima dengan latar belakang Teluk Jakarta. Keesokan harinya, Sofia membalas, "Aku sangat bahagia melihat senyummu. Matamu sekarang terlihat sangat berbeda dibandingkan saat kau berada di Roma. Kini matamu penuh dengan cahaya." Sore itu, mertuaku datang berkunjung. Ibu mertuaku membawa sepanci besar rendang dan sambal buatannya. "Julia, makan yang banyak ya. Kamu kelihatan agak kurusan," katanya penuh perhatian. Beliau selalu khawatir aku tidak makan dengan baik. Kami berempat duduk di meja makan yang mungil, makan dan mengobrol layaknya keluarga kandung. Ayah mertuaku adalah pria pendiam, tapi beliau selalu peduli pada kami. Beliau bertanya tentang pekerjaan Bima dan kemajuan belajarku. "Hebat kamu, Julia. Baru 2 tahun di Indonesia, tapi bahasamu sudah selancar ini."
Ayah mertuaku jarang memuji, jadi aku sangat tersentuh. Setelah makan malam, ibu mertuaku menarikku pelan dan berbisik, "Julia, kapan ibu dikasih cucu?" Wajahku langsung memerah. Bima yang berada di sebelahku tertawa. "Bu, biarkan saja mengalir. Jangan buru-buru, kami sedang menikmati masa berdua." Ibu mertuaku ikut tertawa. Iya, ibu kan cuma nanya. Tapi usahanya yang rajin ya." Setelah mertuaku pulang, aku dan Bima duduk di balkon, menatap Teluk Jakarta. Air laut di malam hari memantulkan kerlip lampu kota yang indah. "Bima, apakah kamu menginginkan anak?" tanyaku pelan. Ia berpikir sejenak. "Aku mau, tapi kita tidak perlu terburu-buru. Kita sudah bahagia sekarang. Nanti, saat kamu sudah benar-benar siap, baru kita bicarakan lagi." Pengertiannya membuatku semakin luluh. Inilah alasan mengapa aku sangat mencintainya. Ia selalu mengutamakan perasaanku di atas segalanya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan masa depan. Mungkin suatu hari nanti, kami akan memiliki anak. Seorang anak yang lahir di Indonesia, dengan darah campuran Italia dan Indonesia. Anak itu akan bisa berbicara bahasa Indonesia dan Italia. Ia akan tumbuh besar memakan rendang dan pizza. Ia akan menjadi jembatan yang menghubungkan dua budaya. Membayangkan hal itu saja sudah membuatku tersenyum. Hidupku benar-benar telah berubah. Aku merangkak naik dari jurang keputusasaan yang paling dalam, dan kini aku berdiri di puncak kebahagiaan. Semua ini berawal dari gembok emas itu, karena aku memilih untuk mempercayai harapan, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Beberapa bulan kemudian, dokumen resmiku akhirnya selesai. Aku dan Bima pergi ke kantor imigrasi dan catatan sipil. Ketika petugas menyerahkan kartu identitas baruku, aku kembali meneteskan air mata. Ini bukan sekadar kartu, ini adalah bukti hidup baruku. Bukti bahwa aku resmi menjadi bagian dari tanah ini. Bima melihat air mataku dan memelukku erat. Kami berfoto dengan kartu itu dan mengirimkannya ke keluarga kami. Semua orang ikut bersuka cita dan mengirimkan pesan selamat. Akhir pekan itu, kami memutuskan untuk kembali ke Menara Langit Jakarta, mengunjungi tempat yang telah mengubah segalanya, berdiri di dek observasi. Aku melihat kedua gembok, kami gembok emasku dan gembok putih milik Bima. Keduanya berdampingan, berkilau ditimpa sinar matahari tropis. "Kamu masih ingat saat pertama kali aku datang ke sini?" tanyaku pada Bima. Saat itu aku sangat putus asa dan hanya menginginkan awal yang baru. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan semua ini. Bima merangkul bahuku. "Tahu tidak, Julia, aku merasa kedua gembok ini sama seperti kita. Gembok emasmu melambangkan harapan dan keberanian, sedangkan gembok putihku melambangkan niat murni dan janji. Saat disatukan, keduanya saling melengkapi dengan sempurna, persis seperti kita." Kata-katanya menghangatkan jiwaku. Aku menatap pemandangan kota Jakarta di bawah kami. Kota raksasa ini telah menjadi rumahku. Setelah turun dari menara, kami duduk di sebuah kafe terdekat. Aku memesan es kopi gula aren kesukaanku, sementara Bima memesan kopi tubruk. "Bima, apakah kamu masih ingat mantan tunanganmu?" tanyaku tiba-tiba. Bima terkejut sesaat, lalu menggeleng. "Sejujurnya, aku sudah lama sekali tidak memikirkannya. Sekarang, aku merasa kepergiannya adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kalau dia tidak pergi, aku tidak akan pernah menolongmu di bandara hari itu." Aku mengangguk setuju. Aku juga merasa begitu. Pengkhianatan Marco memang sangat menyakitkan. Tapi sekarang, aku sadar, takdir hanya sedang mengosongkan ruang di hatiku, agar orang yang jauh lebih baik bisa masuk. Kami berdua tertawa lepas. Rasa sakit di masa lalu telah sepenuhnya bermutasi, menjadi pupuk bagi pertumbuhan kami. Dalam perjalanan pulang, kami melewati sebuah toko perlengkapan bayi. Bima tiba-tiba berhenti, menatap tempat tidur bayi dan mainan-mainan mungil di etalase kaca. "Julia, menurutmu anak kita nanti akan mirip siapa?" tanyanya sambil tersenyum. Aku ikut menatap etalase itu, membayangkan masa depan kami. "Mungkin dia akan punya matamu dan hidungku." "Pasti lucu sekali," kata Bima dengan mata berbinar penuh harap. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, sementara Bima sudah terlelap di sampingku. Aku bangun perlahan dan berjalan ke balkon.
Teluk Jakarta tampak tenang di bawah sinar rembulan. Lampu-lampu kota bersinar terang. Aku teringat pada diriku 2 tahun lalu. Seorang wanita dengan hati yang hancur lebur di jalanan Roma karena dikhianati. Jika aku bisa kembali ke masa lalu dan berbicara dengannya, apa yang akan kukatakan? Aku akan memeluknya dan berkata, "Julia, jangan takut. Rasa sakit ini akan berlalu. Kamu sedang bersiap untuk sebuah perjalanan yang luar biasa. Kamu akan pergi ke sebuah tempat bernama Indonesia. Kamu akan bertemu dengan pria yang sangat baik hati. Kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi, bertahanlah sedikit lagi, ya." Aku tersenyum, lalu kembali ke tempat tidur dan berbaring di sebelah Bima. Dalam tidurnya, ia berbalik dan memelukku secara naluriah. Aku memejamkan mata, dipenuhi oleh rasa syukur. Bersyukur pada diriku sendiri karena memilih harapan di tengah keputusasaan. Bersyukur pada gembok emas itu. Bersyukur pada takdir. Dan lebih dari segalanya, bersyukur karena Bima hadir di dalam hidupku. Ketika aku terbangun keesokan paginya, sinar matahari telah memenuhi kamar kami. Bima sudah bangun, sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aku bisa mencium aroma telur dadar dan roti bakar. "Selamat pagi, sayang," sapaku sambil melangkah ke dapur dan memeluknya dari belakang. "Selamat pagi. Hari ini mau jalan-jalan kemana?" tanya Bima. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan santai ke Ancol? Sudah lama kita tidak ke sana." "Ide bagus." Kami menghabiskan hari berjalan-jalan di kawasan Ancol, menyantap jajanan ringan dan menikmati matahari terbenam. Momen-momen biasa inilah yang menjadi fondasi kehidupan sehari-hari kami yang bahagia. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Panggilan video dari ibuku. "Julia, ibu dan ayah berencana untuk mengunjungimu lagi bulan depan. Bagaimana menurutmu?" sapa ibuku dengan nada gembira. "Wah, bagus sekali, Ma. Kami sangat menunggunya," jawabku semangat. Setelah panggilan ditutup, aku menoleh ke arah Bima. "Orang tuaku mau datang bulan depan." "Baguslah. Kali ini, mari kita bawa mereka liburan ke Labuan Bajo. Mereka belum pernah melihat keindahan alam bagian timur Indonesia, kan? Mereka pasti suka melihat komodo dan laut di sana," usul Bima antusias. Ide yang sangat brilian. Malam itu, kami mulai menyusun rencana perjalanan liburan untuk orang tuaku. Melihat Bima yang begitu serius merencanakannya, aku kembali merasakan bobot kebahagiaan yang padat di dadaku. Pria ini pria yang pernah direndahkan karena dianggap biasa telah memberiku masa depan yang jauh lebih nyata daripada janji mewah manapun. Ia membuktikannya melalui kebaikan, ketulusan, dan cintanya. Di luar jendela, siluet kota Jakarta berkilau seperti hamparan bintang. Aku tahu kisahku akan terus berlanjut. Namun, apapun yang terjadi di masa depan, aku sudah siap. Karena aku telah mempelajari pelajaran yang paling berharga. Kebahagiaan sejati tidak didapat dari menghindari rasa sakit, melainkan dari memilih untuk percaya, memilih harapan, dan memilih untuk mencintai kembali setelah melewati rasa sakit itu. Gembok emas itu masih tergantung teguh di dek harapan Menara Langit Jakarta, menjadi saksi bisu atas cintaku dan Bima, serta menjadi pengingat bagi setiap orang yang lewat. Selama kau berani berharap, selama kau berani percaya, keajaiban akan selalu menemukan jalannya kepadamu. Dan aku, Julia, adalah bukti hidup dari keajaiban itu.